selamat datang di podcast kami, di mana kami membahas ekonomi secara simple, santai, dan berbobot. Di episode kali ini, kita akan sharing-sharing mengenai perusahaan kita masing-masing. Sebelumnya, boleh nih kenalin diri kalian dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Tara Natifah Sasabila, biasa dipanggil Tara. Halo, perkenalkan nama saya Dinta Kasari, biasa dipanggil Ade. Oke, kenalin nama aku Tiara Tolia, bisa dipanggil Tiara. Perkenalkan, saya Novin Zerifa Widodo dan saya biasa dipanggil Novin. Nama saya Muhammad Tafsir Ridodin, panggilan saya Ito. Nama saya Muhammad Bagas Konil Rohim, biasa dipanggil Bagas. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa perusahaan, produk, serta dalam bidang apa perusahaan yang kalian naungi? Oke, nama perusahaan aku adalah Cinnamon Natural. Nama produknya adalah Glow Leaf Serum. Dan aku berada di jenis pasar monopolistik. Oke, jadi saya akan memperkenalkan perusahaan saya yang bernama Lumina Energy. Nah, Lumina Energy ini adalah perusahaan penyedia layanan listrik dengan nama produk yang saya buat bernama Powerlux. Dan perusahaan saya berada dalam pasar monopoli. Jadi nama perusahaan, nama produk dan jenis pasar itu yang saya bikin Voltrad Indonesia. Nama produknya yaitu Volton EV, mobil listrik buatan lokal. Jenis pasarnya yaitu oligopoli, karena hanya ada sedikit perusahaan besar yang menguasai pasar seperti Tesla, Hyundai, dan BYD. Tapi persaingannya ketat banget. Nama perusahaan, produk, dan jenis pasar. Nama perusahaan Agrosentra. Nama produk Padi Premium Agrosentra. Jenis pasar oligopoli. Jadi nama perusahaannya adalah Berkah Tani. Untuk nama produknya sayur segar organik. Perusahaan ini berlokasi di pasar Monoksoni, di mana hanya ada satu pasar pengepul besar yang membeli hasil pertanian dari banyak petani. Untuk nama perusahaan, namanya adalah Lampu Cerah. Produk lampu LED hemat energi. Pasar persaingan sempurna, barang konsumen standar seperti lampu LED, di mana banyak produsen menjual produk serupa dengan harga yang ditentukan oleh pasar. Yang kedua, nah, kira-kira saat kalian mengelola perusahaan ini, apa sih tantangan yang sudah kalian lewati? Jadi tantangan aku pada saat ini adalah susah bersaing karena banyak banget produk. Jadi kita harus bikin produk yang beda dan menarik perhatian orang. Lalu bangun kepercayaan ke pelanggan. Karena skincare itu kan dipakai di wajah. Orang pasti cari yang aman dan terbukti ampuh. Jadi kita harus punya hasil uji yang jelas dan review dari orang-orang. Lalu ada aturan pemerintah, jadi kita harus daftar BPOM, tes alergi, dan pastikan semua bahan itu aman. Lalu jangan juga cepat berubah. Kadang kita tuh baru launching produk, besok orang udah pindah ke produk yang lain karena produk itu viral di TikTok. Gitu sih. Meskipun berada di pasar monopoli, Lumina Energy menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya inovasi karena tidak ada pesaing. Dua, ketergantungan teknologi lama. Tiga, resiko gangguan layanan tanpa alternatif. Keempat, tujuan memanfaatkan posisi monopoli. Kelima, biaya tinggi yang menjangkau daerah yang terpencil. Tantangannya itu dalam pasar oligopoli yaitu butuh modal besar. Produksi mobil listrik itu mahal dari pabrik, bahan baterai sampai distribusi. Persaingan teknologinya itu perusahaan lain udah punya teknologi canggih. Jadi kita harus kerja ekstra biar bisa bersaing. Ya, kepercayaan pasar. Karena produk baru kita harus meyakinkan konsumen bahwa mobil kita aman, kuat, tahan lama. Lalu akses ke komponen khusus seperti baterai, litium, dan chip sering dikendalikan oleh perusahaan besar luar negeri. Tantangan dalam memproduksi di pasar oligopoli, harga ditekan oleh pembeli besar. Sebagai pembeli dominan, perusahaan memiliki kekuatan untuk menekan harga beli dari petani. Keterbatasan kontrol atas kualitas bahan baku karena bergantung pada banyak petani kecil, kualitas hasil panen bisa tidak seragam. Tergantungan pada pemasok lokal, jika terjadi gagal panen, maka produksi perusahaan
bisa terganggu. Nah, tantangan untuk melewati ini adalah ketergantungan pada pembeli. Petani sangat bergantung pada satu pembeli yang dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan. Yang kedua, negosiasi harga. Kesulitan dalam bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang adil karena pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Yang ketiga, kualitas produk. Harus terus meningkatkan kualitas produk agar tetap diminati oleh pembeli meskipun harga yang ditawarkan rendah. Tantangan dalam memproduksi pasar tersebut, produk homogen sulit membedakan produk dari pesaing sehingga persaingan harga sangat ketat. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, perusahaan tidak bisa menetapkan harga sendiri. Trade hacker. Margin keuntungan kecil karena banyak penjual dan produk serupa. Harus menjaga efisiensi produk agar tetap kompetitif di harga. Perlu terus mengikuti perkembangan teknologi agar produk tidak ketinggalan zaman. Oke, yang terakhir, boleh deh kasih tips kalian untuk meraih kesuksesan. Oke, jadi tips-tips ala aku itu kita harus pakai bahan lokal yang menarik. Misalnya daun kelor dari petani lokal yang ternyata bagus banget buat kulit kita. Ini bisa jadi daya tarik sendiri. Lalu kita bisa ceritain kisah di balik produk itu. Misalnya, kenapa kita pilih daun kelor, bagaimana cara panennya, dan lain-lain. Cerita itu bisa bikin orang lebih tertarik. Lalu kita coba kasih paket coba-coba atau trial pack supaya orang tuh bisa coba dulu sebelum beli di pasar. Beli yang besar maksudnya. Lalu kita bisa juga aktif di media sosial, kayak bikin konten edukasi, kerjasama antar influencer, dan lihat kasih nyata di wajah orang-orang. Lalu kita harus transparan dan jujur kalau bahan-bahan itu maksudnya jelas, ada sertifikat BPOM dan hasil tes produknya. Itu sih. Oke, nah menurut saya tips untuk meraih kesuksesan yang pertama adalah investasi dalam teknologi energi hijau dan smart grid. Kedua ada transparansi tarif. Dan ketiga ada pelatihan karyawan untuk pelanggan. Keempat meneliti baru hubungan baik dengan regulator dan komunitas. Oke, aku akan bagikan tips untuk meraih kesuksesan, yaitu kita harus fokus pada keunggulan lokal. Misalnya, buat mobil yang cocok dengan jalanan dan iklim di Indonesia. Bangunan kemitraan strategis. Kita kerja sama dengan kampus startup atau perusahaan energi untuk mengembangkan baterai atau stasiun charging. Lalu tawarkan harga lebih terjangkau. Buat versi yang lebih hemat tapi tetap berkualitas biar menarik banyak pembeli. Dan kampanye edukasi, banyak orang belum paham EV, jadi perlu edukasi soal manfaat dan cara perawatannya. Lalu tingkatan pelayanan purna jual, garansi panjang, servis mudah, dan layanan pelanggan yang responsif bisa bikin orang terpercaya. Tips untuk meraih kesuksesan, bangun kemitraan jangka panjang dengan petani, memberikan pelatihan dan insentif agar petani termotivasi menjaga kualitas, diversifikasi produk, tidak hanya menjual padi, tetapi juga produk turunan seperti beras organik, beras instan, atau dedak untuk pakan. Gunakan teknologi pertanian, bantu petani meningkatkan hasil panen dengan alat dan metode modern. Buka jalur distribusi yang luas, tidak hanya menjual ke pasar lokal, tapi juga ekspor jika memungkinkan. Jadi di sini aku akan mengasih tips untuk meraih kesuksesan. Yang pertama adalah membangun hubungan baik dan komunikasi yang baik dengan pembeli untuk melayani kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua, diversifikasi produk, menawarkan berbagai jenis sayuran untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, fokus pada peningkatan kualitas produk agar tetap menarik bagi pembeli dan dapat bersaing. 1. Fokus pada efisiensi produk untuk menekan biaya dan menjaga harga kompetitif. Tingkatkan kualitas produk agar lebih tahan lama dan menarik pembeli. Manfaat kemasan dan pelayanan pelanggan sebagai nilai tambah.
Gerakan pasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar, cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Wah, setelah dengar kalian sharing-sharing gini, host jadi tertarik bikin perusahaan juga deh. Thank you ya udah sempetin datang ke sini. Thank you semuanya.